Saya tertentu. Oke, selamat malam sekali lagi. Saya ingin pick up beberapa pemikiran dari para narasumber di sini. Mas Toto tentunya punya background luas tentang politik, perpolitikan, punya info orang dalam juga saya yakin punya. Mbak Koni juga banyak info orang dalamnya, kita coba kulik mereka, Afu. Dan Afu adalah salah satu generasi muda Indonesia, saya tuh di atas 40, nggak bisa nyebut diri muda lagi ya. Jadi, tapi Afu adalah generasi muda Indonesia yang punya latar belakang dan concern yang besar terhadap kondisi politik, lingkungan juga, dan tentunya kemajuan Indonesia dan sustainability Indonesia. Mbak Koni, siapa lagi yang tidak mengenal Mbak Koni, seorang kalau perempuan hebat itu biasanya kita Sri Kandi Defense Indonesia. Saya yakin Mbak Koni one day menteri sih sebenarnya, cuma ya kita nggak tahu lah ya, lihat nanti calon presidennya. Saya ke Mas Toto terlebih dahulu, 2024, how is it gonna be sebenarnya? Sebenarnya apa yang kita lihat dari apa yang berkembang isu saat ini dan lain-lain, yang saya yakin Bapak Ibu di sini mau tahu adalah lebih tenang nggak pemilu kita di 2024? Kalau kita lihat langkah-langkahnya sekarang, apa yang bisa kita lihat langkah ke depannya? Silakan 2 detik harus untuk mikir. jujur. Harus jujur dan baru pengen nanya jujur atau enggak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin pertama-tama saya ingin ucapkan selamat rebranding OCBC ya, kalau tidak salah. Setelah 82 tahun berkarya, dan terima kasih sudah diundang. Ya, pertama kalau baca tornya Bapak Ibu, saya agak bersyukur karena mengedepankan harus independen, dan akhirnya dari tor kita kira-kira diarahkan kita akan bertanya mengenai hal-hal yang lebih substantif. Indonesia ke depan gimana sih, bukan sekedar nanya. Biasanya kalau saya diundang nih cuma ditanya survei paling tinggi siapa. Nah kalau survei paling tinggi, kalau kita jawab nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, pasti ada yang marah Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita akan berbicara sesuai pertanyaan tadi tim. Paling penting buat Bapak Ibu di kiri kanan saya ini adalah kan terlepas siapapun yang menang, kita akan tetap adem-adem aja atau enggak, stabil atau tidak, dan mungkin kalau kita bicara komparasi dibandingkan 2019 seperti apa. Kabar baiknya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara kabar baik, biasanya kita punya indikator politik tuh akan stabil atau tidak tuh kita ngelihat angka yang namanya kepuasan publik. Kepuasan publik itu representasi dari psikologi publik yang terekam simple. Selama di atas 60% itu masih ambang yang aman. Cukup puas kalau tingkat kepuasan di atas 60%. Di atas 70% agak bonus. Di bawah 60% itu biasanya ada problem perut. Dan kita tahu konflik itu awalnya dari perut. Jadi kalau kondisi perutnya lagi nggak bagus, gampang tuh dibikin konflik secara horizontal. Dan kalau kita lihat memang biasanya kalau incumbent udah nggak bisa maju kembali, itu kecenderungan kepuasan publiknya anjlok. Biasanya, it happen in US dari 21 presiden yang misalnya berhasil menang di periode kedua, lalu biasanya menjelang masa pensiunnya, itu biasa kepuasan publiknya anjlok. Itu 18 dari 21 itu mengalami seperti itu, even Obama yang sangat populer. Makanya ada istilah kutukan periode kedua. Pertanyaan di Indonesia terjadi apa enggak? SBY pun mengalami loh. SBY itu maju di putaran pada saat maju di 2009 menang dengan sangat besar satu putaran, tapi 2 tahun terakhir itu kepuasan publiknya rendah sekali. Karena berakhirnya booming komoditi, problem politik, kita tahu Partai Demokrat, lalu kemudian hak angket senturi, mafia pajak, keluarnya Ibu Sri Mulyani dan lain-lain. Nah apa yang terjadi pada Jokowi, kabar baik pertama ya, modal psikologi publik untuk kemudian kita menghadapi pemilu sebenarnya jauh lebih baik dibanding zaman SBY. Karena kepuasan publik Pak Jokowi masih above 70%. Artinya tendensi untuk kemudian orang punya problem mendasar, terutama urusan perut, itu tidak terjadi. Dan harusnya konflik horizontal bisa kita lewati, jadi harusnya lebih tenang. Tapinya dulu nih tim. Berhenti di situ 2 detik aja biar kita meresapi dulu good news ya sebelum dibongkar semua. Saya yakin pas ngomong tapi Mbak Koni udah kira-kira tahu apa omongan saya. Tapi jujur ada anomali, kita harus ngomong apa adanya ya. Ada anomali yang kita nggak bisa ukur. Yang tadi kita pikir sudah pasti soft landing karena kepuasan publiknya tinggi. Tapi ketika ada salah satu cawapres maju dan kemudian menimbulkan kontroversi. Dalam konteks ini Mas Gibran ya saya harus sebutkan.
ada kemudian pertanyaan mengenai apakah pemilu ini akan adem-adem saja, normal-normal saja, atau akan ada yang anomali. Konflik horizontalnya pasti aman secara formula, tapi potensi pertentangan vertikalnya yang akan jadi pertanyaan. Antar elit gitu maksudnya atau? Bukan antar elit, lebih karena kalau vertikal ini orang akan bertanya aparat netral enggak? Birokrat netral atau enggak, dan itu yang kan sekarang ramai di sosial media. Jadi kita punya kabar baik dan kabar buruk yang moga-moga kadar kabar baiknya akan lebih banyak gitu ya. Dan saya pikir masalah perut dari 200 juta lebih orang ada dalam kondisi cukup baik. Tinggal masalah potensi konflik vertikal yang harusnya kalau presiden punya komitmen untuk netral dalam pemilu 2024, artinya kita akan punya kabar baik, baik di level horizontal ataupun vertikal. Efek terhadap ekonomi itu apa? Seperti apa itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi, investasi dan lain-lain? Karena ternyata kan berbeda nih. Kalau horizontal kita pernah melewati beberapa konflik horizontal. Nah kalau vertikal seperti ini, apakah akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia? Iya, sebetulnya begini. Asumsi kaitan antara tahun pemilu dengan ekonomi itu sebenarnya mitos semua gitu ya. Kalau saya misalnya mau mengurutkan, Bapak Ibu di sini kan punya portfolio nih, ada yang main saham, ada yang punya deposito, ada yang punya obligasi. Terkait dengan portfolio Bapak Ibu, efek yang namanya pemilu atau politik dalam negeri itu sebenarnya kecil. Kalau kita mau urutkan ya, efek dari ekonomi dunia, politik global, politik domestik, ekonomi domestik, baru terakhir tuh politik domestik. Efeknya kecil sekali, selama nggak terjadi konflik besar di skala nasional, atau terpilih pemimpin populis yang punya niatan mengubah struktur atau sistem ekonomi kita. Harusnya nggak akan ada goncangan. Malah yang nilainya absolut, yang harusnya Bapak Ibu bisa nikmati secara ekonomi adalah yang namanya tahun pemilu itu harusnya bisa mendongkrak agregat konsumsi. Spending. Kenapa? Ada 250.000 caleg yang akan bertarung di bulan Februari. Jadi Bapak Ibu jangan bilang lagi politik gila ya Bapak Ibu. Karena berarti Bapak Ibu sedang menuduh ada 250.000 orang sedang mendaftar jadi orang gila gitu kan, kira-kira gitu. Dan kemudian ada pilpres yang kemungkinan 2 putaran. Spending lagi tuh. Februari lalu kemudian akhir Juni. Dan pertama kali dalam sejarah di Indonesia kita akan punya yang namanya pilkada serentak di tahun yang sama juga. Sebelumnya belum pernah. Sehingga kemudian ada hampir 575 daerah, kalikan misalnya 2 atau 3 kepala daerah, di situ akan ada pertarungan lagi. Harusnya konteks bicara performa ekonomi dalam tahun ini adalah tahun perhelatan pemilu yang punya faktor pengali paling besar terhadap agregat konsumsi, walaupun saya nggak tahu ya Bapak Ibu di sini ada yang ekonom, mungkin dari data yang ada sekarang belum terasa dan agak terasa lebih sepi masa jelang kampanye dibandingkan dengan masa-masa 5 tahun atau 10 tahun sebelum. Thank you Mas Toto. Saya ke Mbak Afu. Bijak memilih ini salah satu cara Mbak Afu dan teman-teman untuk tidak hanya menyadarkan khususnya pemilih muda untuk terlibat memilih dan bahkan memilih yang benar gitu, yang bijak gitu. Tapi juga kita ingin tahu karena begitu besar angka pemilih di bawah usia 40%, silakan koreksi 61% kalau saya tidak salah, 52%, sorry terlalu besar. Saya mungkin menyertakan diri saya yang di atas 40 ya, tapi 40 lebih dikit doang. Jadi 52%. So far seperti apa perhatian mereka, anak-anak muda ini? Karena bisa jadi mereka lah yang nanti akan menjadi penentu siapa yang akan duduk di kursi-kursi yang penting tersebut tahun depan. Betul, jadi selamat malam. Pertama terima kasih juga kepada OCBC sudah mengundang kami bijak memilih di sini. Menjawab pertanyaan Mas Timothy barusan, jadi kami bijak memilih itu sebenarnya diinisiasi oleh 2 organisasi. Yang pertama Think Policy, satu lagi What Is Up Indonesia. Dua-duanya adalah organisasi orang muda yang selama ini berusaha melakukan pendidikan tentang isu-isu saat ini dan khususnya kebijakan publik gitu.
Nah, sebelum kami memulai inisiatif Bijak Memilih, kami mendapat DM, direct message di Instagram gitu, dari banyak sekali audiens kami yang adalah first time voter tahun ini. Jadi angka 52% atau mayoritas pemilih tahun ini adalah di bawah 40 tahun itu adalah sebuah momentum baru ya. Maksudnya this wasn't the case 5 years ago, 10 years ago gitu. Jadi memang ada window momentum baru. Dan banyak audiens kami itu cemas, dan cemasnya nomor satunya sebenarnya berangkat dari mereka merasa tidak ada thinking frameworknya bahkan. Jadi kalau selama ini tuh orang muda banyak tuntutannya ya, Bu Goni, kayak orang muda harus jadi harapan masa depan, harus bawa solusi, harus optimis, harus berpartisipasi politik gitu. Ditaruh di orang muda semua tuh bebannya banyak banget nih, ada perubahan iklim, solusinya ada di orang muda gitu, kayak tanggung jawabnya besar sekali, tapi tidak disertai dengan misalnya pembekalan atau pendidikan civic education atau critical thinking yang tepat gitu ya untuk empower atau meng-equip kami di dalam menghadapi politik atau pemilu 2024 ini misalnya. Jadi banyak pertanyaannya tuh bahkan sesimpel how should we be thinking about this election gitu. Ada 3, waktu di awal pun sudah ada prediksi ada sekitar 2 atau 3 capres-cawapres. Apa kriteria yang harus digunakan untuk memilih saja orang bingung gitu. Nah ini yang menjadi latar belakangnya Bijak Memilih karena ternyata ketika tidak tahu apa thinking frameworknya yang terjadi adalah pertama dititipi oleh figur otoritas biasanya. Jadi misalnya figur otoritas ini bisa antara di sekolah, jadi bisa orang tua di rumah gitu, atau kalau di sekolah misalnya gurunya juga mengarahkan pilih saja yang ini atau yang itu, karena orang mudanya sendiri tidak atau masih bingung lah kerangka kriteria yang harus digunakan. Nah, jadi ngikut aja gitu. Ngikut aja. Nah di sini kan sebenarnya election itu pada dasarnya adalah kita merekrut satu orang individu untuk sebuah pekerjaan terpenting di Indonesia. Jadi kita tiba-tiba menjadi panel HRD gitu, kalau di sebuah perusahaan. Untuk menentukan siapa yang kita hire gitu kan untuk posisi ini. Tapi untuk menentukan siapa yang akan kita hire, pertama kita harus mengerti ini pekerjaannya tuh untuk melakukan apa. Nah melakukan apa ini kami mulai dengan edukasi terhadap isu. Jadi di website bijakmemilih.id kalau setelah ini mudah-mudahan bisa dicek, entry point kami justru isu. Apa saja sih yang sedang terjadi di Indonesia, masalah-masalahnya sekompleks apa, mulai dari ekonomi dan lapangan pekerjaan, krisis iklim dan lingkungan hidup, hak kebebasan berpendapat dan hak sipil, perlindungan misalnya isu minoritas dan inklusi sosial, dan yang terakhir SDM, jadi human capital, pendidikan dan kesehatan kami anggap atau kami pilih berdasarkan berbagai survei sebagai 5 isu orang muda utama. Dan di bawahnya kami turunkan menjadi 16 sub isu atau 16 undang-undang dan rancangan undang-undang yang selama 5 tahun 10 tahun ke belakang dibahas di DPR. Jadi kami sampaikan dulu bahwa sebenarnya kita memilih orang-orang yang akan menyelesaikan isu-isu ini. Itu nomor 1. Yang poin kedua, yang ini election ketiga saya harusnya ya yang akan datang, jadi nggak semudah itu juga. Yang saya merasa dihianati dalam tanda kutip adalah semua pendidikan politik 2 election sebelumnya itu menitik beratkan ke saya disuruh riset CV-nya. Jadi saya riset CV calegnya gitu. Saya melakukan, Mas Timothy, saya benar-benar buka tuh website KPU, saya cek CV-nya. Gak semua lengkap juga sih, kadang-kadang gak lengkap juga. Kadang-kadang gak lengkap juga satu hal, tapi yang kedua ternyata sistem atau tim itu artinya afiliasi orang-orang yang ada di baliknya kadang-kadang jauh lebih menentukan daripada any individual person. Jadi fokus dari individu versus sistem yang kami di Bijak Memilih rasa selama ini tidak adil fokusnya. Jadi banyak menitik beratkan ke individu seolah-olah memerintah adalah game individu. Tapi ini kan tim game sebenarnya. Ini game lebih ke mungkin sepak bola gitu ya kalau yang populer. Jadi it matters siapa financiernya, apa saja partai politik yang ada di belakangnya, organisasi masyarakat yang mendukung orang-orangnya gitu. Both in terms of caleg maupun, jadi caleg artinya partainya itu matter.
Yang kedua, untuk capres-cawapres, afiliasi supporternya juga matter. Nah, itu ini Bijak yang kami Memilih buka. lengkap dengan informasi itu? Ada Yes, semua? betul. Jadi kami buka di website Bijak Memilih, edukasi yang kedua kami lakukan adalah track record dan informasi semua partai yang ada di Indonesia. Jadi bisa didiferensiasikan dan dibandingkan seperti misalnya mau beli handphone tuh kan kadang-kadang ada website yang membandingkan spek handphone yang satu dengan handphone yang lain. Betul, jadi kami merasa kayak kok saya mau beli handphone aja bisa ada website lengkap yang banget dengan ya, simpel dan lengkap membandingkan. Itu ide channel YouTube unboxing caleg gitu ya. Betul, jadi udah kita bikin. Review caleg gitu ya, udah deh. Betul, kita sambil bikin bareng sama narasi juga. Jadi kami tanggapannya buka. Gimana? Maksudnya reaksi dari benar nggak bahwa apa yang dilakukan Bijak Memilih ini benar kena targetnya dan targetnya tanggapannya puaskah atau masih ada yang kurang yang perlu dilengkapi? Jadi sejauh ini masih beberapa bulan sebelum pemilu, website kami sudah divisit 1,5 juta kali. Oke. Jadi kami cukup optimis ya, kami cukup happy karena di awal memang juga agak sedikit takut gitu, apakah ini ada audiensnya atau jangan-jangan yang buka hanya kita-kita aja yang membuatnya gitu. Tapi ternyata cukup masuk dan itu strategi utamanya adalah kami mengembangkan user persona. Jadi kadang-kadang kan kalau kita ngomongin orang muda itu suka diboxkan ke dalam satu kotak. Oh, orang muda, satu kotak aja gitu. Tapi kita perlu buka kotaknya nih. Orang muda itu ada yang rural, ada yang urban. 2 dari 5 itu rural. Orang muda itu kelas ekonominya datangnya beda-beda, tingkat pendidikannya, preferensi ideologi dan nilainya beda. Jadi nggak semua orang muda progresif juga, orang muda juga konservatif, orang muda juga ada yang besar di pesantren. Jadi sangat beragam gitu kan. Di Bijak Memilih kami kembangkan persona spesifik untuk orang muda urban middle class. Jadi cara kami membahasakan atau mengembangkan websitenya, cara kami melakukan engagement social media, strategi kami mengengage KOL dan sebagainya memang fokus ke persona, kami sebutnya Hilmi dan Bianca. Itu yang persona yang diciptakan. Persona yang kami ciptakan gitu ya, antara orang muda yang sudah banyak baca dan peduli, kritis. Ini biasanya mungkin anak-anak dari Bapak Ibu yang ada di sini juga, yang di rumah tuh kritis gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan gitu, Mom, why is this happening atau sebagainya, yang punya privilege mungkin gitu. Mewakili mereka lah. Mewakili mereka. Dan yang kedua Bianca yang adalah millennial mothers, mungkin udah punya 1 toddler, commuting ke kantor, jadi waktu untuk riset politiknya terbatas. Bukan tidak berpendidikan, bukan tidak peduli, tapi artinya mau tahu tapi harus disuapin gitu. Nah jadi kami kembangkan memang sesuai dengan user persona ini dan syukurnya sejauh ini memang cukup klik lah ya. Tentu saja kami ke depan targetnya masih jauh lebih besar lagi, jadi mudah-mudahan beberapa bulan menuju pemilu uptake-nya semakin naik. It will be good karena semakin terinformasi pastinya semakin bisa membuat pilihan yang benar gitu atau yang baik lah ya. Benar salah kita lihat nanti performa mereka. Sedikit saja sebelum saya ke Dr. Koni, soal anak muda tadi Mas Toto, saya mau tahu aja dari 52% itu sebenarnya nggak tahu ada angkanya nggak, pasti pernah melakukan survei. Berapa banyak yang sudah menentukan pilihan atau akan memilih dari 52% anak muda itu? Ini singkat saja jawabannya. Sebetulnya hampir rata dengan usia-usia lain ya. Sama aja, jadi kalau ditanya yang sudah menyatakan pilihan sudah tinggi. Jadi undecided voters kita itu paling sekitar udah pasti di bawah 10%. Tapi yang sudah menyatakan memilih jagoannya itu masih mungkin berubah. So the swing voters is still very big. Angkanya mungkin sekitar 30-40%. Lebih. Yang kita harapkan 30-40%-nya itu bisa berubah bukan karena nungguin 200.000 perak. Bukan karena kemudian akan dimobilisasi, tapi karena memang yang dilakukan oleh Afu dan teman-teman, mereka kemudian bisa memilih yang benar-benar terbaik didasarkan kebutuhan dari isu mereka masing-masing. Thank you Mas Toto. Saya ke Dr. Koni, Mbak Koni. Sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan yang mungkin kalau kita lihat secara praktisnya biasanya nggak terlihat. Tapi saya ingin tahu interest luar negeri terhadap apa yang terjadi di Indonesia itu seperti apa? Karena kita sering juga mendengar, oh pasti ada keterlibatan, ada interest negara-negara baik itu negara timur maupun negara barat tentang siapa yang akan menguasai, dalam tanda kutip menguasai Indonesia atau menjadi pemimpin di Indonesia. Realnya seperti apa sih Mbak Koni? Ada nggak sih? Harus jujur juga ya. Harus jujur juga. Ini makanya dibikin hadap-hadapan memang biar saling nodong, biar pada jujur. Ada nggak sih interestnya dan benar nggak sih ada intelijen yang bermain gitu? Kalau interest mungkin malah jauh-jauh hari ya, dari setahun lalu pun gitu kan, setiap dalam pertemuan apapun sudah mulai dibayangkan ketika misalnya si A akan
maju menjadi presiden Indonesia, kira-kira akan seperti apa? Dari sejak namanya udah mulai mencuat Namanya gitu ya. sudah mulai ada dalam panggung kita. Udah masuk surveinya Carta Politika aja udah deh gitu ya. Misalnya dalam pertemuan-pertemuan resmi di Valdai Rusia gitu kan, itu langsung ditanyakan kalau A kira-kira dia akan bagaimana palugrinya, kemudian defense-nya dia akan seperti apa, itu langsung menyebutkan nama gitu. Dan ketertarikan juga dari para duta besar. Itu penting sekali, para duta besar itu sebenarnya mengundang para akademisi untuk berdiskusi, kemudian menanyakan kira-kira option-option yang akan dipilih oleh para pemilih dan kemudian mereka akan menjadi seperti apa memimpin Indonesia. Dan ini sebenarnya tahun ini tuh ada yang beda gitu kan. Menurut aku tuh ada yang beda dalam artian begini. Di tahun-tahun sebelumnya gitu, kami tuh akademisi terutama seringnya diundang makan pagi atau kita dinner dan itu limited 15 orang, 10 orang, campur antara level minister, level akademisi, level tokoh lah apapun. Tapi kalau sekarang saya perhatikan malah ada duta besar menghampiri partai. Misalnya, ya kan? Atau ada duta besar yang langsung malah menghampiri dan langsung bertanya direct. Misalnya, saya kaget kok sebegini hebohnya reaksi. Atau ada duta besar mengatakan, kok bisa ya seorang presiden yang aktif tiba-tiba anaknya menjadi calon gitu. Itu dinyatakan dengan demikian terbuka gitu, bukan tertutup. Nah, hal ini membuat menjadi menarik. Yang kedua adalah faktor tadi intelijen. Saya kira intelijen itu pasti akan bermain karena melihat juga kepentingan negara-negara terkait, karena dunia itu lagi nggak baik-baik aja. Ditambah Indonesia kok bikin dirinya nggak baik-baik aja, tadinya baik-baik aja gitu. Saya tuh sebelnya di situ, ketawa deh. udah lagi baik-baik aja semuanya, udah kita concern aja ke kawasan dan dunia, loh kok kayak suicidal gitu kan? Nah, gini. Dengan ini yang terjadi adalah kita itu sekarang orang akan ketakutan apakah kita ini akan memihak kepada Cina kah atau kita memihak kepada Barat kah? Dan isu Laut Cina Selatan misalnya, ya kan buat saya adalah isu yang mestinya kita deny. Jangan sampai waktu perang Rusia Ukraina terjadi pertama kali, kan yang saya bilang simpel aja, perang ini akan lama unless dia menemukan cara perang baru atau alihkan ke tempat lain. Dan saya sudah nyatakan either Timur Tengah atau Asia Pasifik. Thanks God, bukan sih saya bersyukur ada perang di Israel Palestina, tetapi masih beruntung tidak di Laut Cina Selatan. Bisa dibayangkan kan? Nah, itu juga yang kenapa saya mendorong kejujuran kita tuh harus ada dalam masyarakat politik kita, dalam pemimpin kita, utamanya pemimpin politik luar negeri. Saya tidak terlalu suka ketika misalnya Laut Cina Selatan itu diklaim seolah-olah itu adalah klaim China tanpa history. Karena China punya klaim dan punya historical archive dari ratusan tahun lalu gitu. Tapi masalahnya kan ada internal affair China bahwa kemudian Chiang Kai-shek membawanya ke Taiwan. Nah, hal-hal kayak gini mesti kita rajin baca supaya kita tidak di-drive untuk anti-China. Nah, misalnya juga ada kekhawatiran begini, Bu Koni gimana kalau kita gabung ke BRICS atau tidak gabung ke BRICS? Kalau buat saya, BRICS itu lahir adalah sebagai penyeimbang. Karena dunia ini too much on the western side, control. Kekuasaan terlalu besar di sana. Dan kenapa saya adore Putin so much gitu kan? Karena menurut saya dia adalah Bung Karno yang lahir di abad ini yang membuat dunia itu sadar bahwa ada dunia baru yang menuntut keseimbangan. Dan ini terbukti Rusia baik-baik aja, yang meramal dia bakal mati, yang meramal dia bakal dibunuh, yang meramal Rusia bubar atau even Cina bubar kan nggak terjadi. Jadi saya bersyukur dengan adanya BRICS, apalagi saya terlibat dalam meeting-meeting penting di Valdai, dan itu tuh adalah tokoh-tokoh dunia juga yang hadir, pemikir. Apa yang saya hargai dari pertemuan itu adalah kejujuran akademik, menyatakan kalau A ya A, kalau B kalau adalah B. Di Indonesia itu nggak terjadi, I'm sorry to say that. Saya rasa bukan cuma Mas Toto yang pernah diancam karena menyatakan sebuah kebenaran. Saya juga mengalami itu. Jadi kalau kita ngomong kebenaran itu, dianggap kita jadi ancaman. Padahal kita sedang menyatakan bahwa loh, ini red light nih. Contoh misalnya kemarin yang tadi disinggung, bahwa kita sedang baik-baik saja berdemokrasi yang sudah menurut kata Gubernur Lemhanas sudah hampir lulus loh. Tinggal 7 kali pemilu kalau nggak salah kan, bahwa kita akan lulus menjadi negara demokrasi. Di titik tiba-tiba kemarin kejadian drama Korea di MK, itu membuat kita mundur kembali. Kebanyakan nonton drama Korea yang ada jaksanya gitu-gitu ya. Iya, jadi
Jadi ada, nah maksud saya kenapa sih kita mesti berulang begitu gitu. Makanya secara joke orang boleh marah sama saya, tapi kalau saya bilang kalau itu dibuat pembenaran ada MK kuadrat, MK terus aja mau dibuat, tapi kalau hasilnya sama-sama juga, kalau saya sih mau mengajukan Jan Etes jadi bupati termuda aja. Oke, saya mau lagi ke kebijakan politik luar negeri. Sebenarnya kalau dilihat siapapun yang terpilih memimpinnya itu akan berbeda nggak sih? Terutama dalam hal, karena kita ada dalam kondisi perdagangan yang ya kalau tadi dibilang dunia tidak baik-baik saja, tapi kita kan suka yang stabil gitu. Berubahnya pemimpin apakah akan bisa membawa instabilitas pada kedekatan kita dengan Barat, Amerika maupun Barat atau dengan Cina, dan apakah itu akan mempengaruhi siapa yang duduk itu nanti, hubungan kita dengan kedua kubu pihak negara ini? Saya suka dalam paparan kemarin beberapa calon pemimpin kita di CSIS. Salah satu calon pemimpin kita menyatakan bahwa kita tetap harus non-alignment, non-block. Tetapi non-block yang betul-betul disikapi sebagai non-block yang aktif, bukan non-block yang pasif. Seolah-olah sekarang gini, kalau dianggap teman Cina, entar kita takut dimusuhin Amerika. Ketemannya Amerika, entar kita dimusuhin Rusia dan Cina. Enggak begitu, non-block aktif itu seperti Bung Karno. Apa yang paling penting buat national interest kita, let's do it. Hari ini kita musuh sama Cina atau even membela Laut Cina Selatan dalam case Cina memang punya historical claim, ya kita bela aja gitu. Atau dalam kita menyikapi misalnya Amerika tuh selama ini nggak fair kok memperlakukan beberapa dunia atau memperlakukan Rusia dengan semena-mena, ya kan? Kita harus berani bersuara. Jadi kita harus berteman dengan siapapun, tapi juga harus bersikap bahwa kita punya prinsip. Karena kalau kita jadi negara yang dengan non-block itu try to please everybody, you gonna be die. Jangankan negara, jadi orang aja you try to please everybody kan lu pusing sendiri. Apalagi negara ya. Apalagi negara. Nah, dalam konteks pertahanan ini saya mau sampaikan, saya agak shock sebenarnya dengan statement bahwa Kasat kita akan menjadi panglima, tetapi dalam periode menjadi Kasat tiba-tiba menyatakan akan lahir 22 Kodam baru. 22 Kodam baru ini menurut saya kenapa dia terjadi nih? Kenapa dalam overnight? Aku pernah ngomong soal Kodam itu harus banyak, itu lama banget ya, udah 8 tahun, 10 tahun lalu. Ketika saya melihat kenapa polisi ada di semua provinsi, tetapi Kodam tidak. Nah, sekarang Kodam itu akan lahir ketika Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI sudah merubah doktrin TNI. Karena saya terlibat di sana. Ada Mabes TNI, ada Kemhan, ada Lemhanas yang menyatakan karena ancaman global dan ancaman kawasan, militer kita terus menjadi outward looking defense. Jadi yang harus besar tuh angkatan udara dan angkatan laut. Makanya nanti pembelanjaan anggaran pertahanan tuh akan paling besar. Jadi next yang jadi Menteri Pertahanan tuh paling beruntung karena dia akan anggarannya paling tinggi. Nah, menurut saya jadi aneh ketika kita harus keluar memikirkan ancaman itu tidak boleh menghampiri kita dengan tadi ya kita menghampiri dengan angkatan udara dan angkatan laut, kok yang diperbanyak malah Kodam yang 22 ini, dan kenapa sekarang ada apa gitu loh. Belum terjawab tapi ya. Ya mungkin akan terjawab cepat. Kita lihat aja nanti berapa baliho lahir tiba-tiba dalam jam berapa malam. Saya ke pertanyaan kembali lagi soal ekonomi, Mas Toto. Mungkin juga sudah pernah mensurvei sebenarnya kalau dilihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Mungkin 5 poin. Mungkin kalau disederhanakan secara ekonomi untuk stabilitas ekonomi ke depan apa 5 poin yang harus diperhatikan siapapun pemimpin yang terpilih nanti. Iya, pertama saya agak bersyukur tugas saya untuk kemudian bikin uppercut ternyata di Mbak Koni gitu ya. Tersampaikan saya ekspektasi dari kiri, apa yang jadi kegemasan saya tersampaikan di Mbak Koni. Sebetulnya kalau kita bicara merumuskan bahkan 3 saja, kalau kita bicara yang selalu masuk di 3 besar. Masyarakat kita itu masih terpatok pada 2 hal kebutuhan mendasar kok. Kita bisa berdebat panjang mengenai krisis iklim, kita bisa berdebat panjang mengenai ekonomi hijau, ekonomi biru, dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika bicara mengenai mau itu surveinya nasional atau surveinya di level daerah, orang itu milih cuma 2. Satu pasti tentang stabilitas harga bahan pokok, yang kedua terkait dengan creating jobs. Ketiga baru mulai nih. Kalau tadi itu kan benar-benar perut, kebutuhan paling mendasar, how to survive, hidupin diri sendiri, anak saya, istri saya. Baru masuk ketiga agak lumayan lah, berbicara mengenai yang ada di isi kepala. Korupsi,
atau penegakan hukum. Walaupun peringkat 3-nya itu juga jauh sekali dibanding peringkat pertama dan kedua. Ini yang menyebabkan kenapa sih kalau kita berbicara mengenai bagaimana berkampanye yang efektif ya, bukan yang keren. Bukan yang sesuai dengan kualitas fit and proper. Tapi kemudian punya potensi menang, itu adalah bagaimana menerjemahkan dua hal tadi. Penyediaan lapangan kerja dan stabilitas harga bahan pokok. Yang menyebabkan akhirnya nanti yang akan menyita percakapan adalah kegilaan beberapa calon jualan dua program tadi secara populis. Saya nggak sebut nama, boleh kalau nggak sebut nama kan. Misalnya akan berlomba nih. Ada satu calon yang dalam visi misinya di program pertamanya langsung menggunakan bahasa menjamin ketersediaan bahan pokok. Langsung poin pertama. Lalu saya nggak sebut nama tapi kira-kira bisa diterka, visi misinya tuh visinya adalah Indonesia adil dan makmur untuk semua. Nah, yang hafal paling Afu doang. Nggak sebut nama tapi cluenya sebut nama. Yang kedua ada yang lebih nekat lagi. Makan siang gratis buat siswa. Nggak sebut nama ya? Nggak sebut nama. Udah tahu namanya tapi. Kita bisa berdebat. Kalau teman-teman ekonom itu langsung teriak, duitnya dari mana 450 triliun, APBN kita berapa? Tapi Bapak Ibu, apakah orang-orang di bawah tahu nilai APBN berapa? Apakah masyarakat di bawah tahu itu program yang dianggap populis dan tidak masuk akal? Enggak, itu imajinasi yang terasa membumi dan buat emak-emak lumayan gue belanja bulanan gue bisa berkurang setengah karena anak gue makan siang nggak harus gue kasih lagi, simple as that. Itu yang creating jobs nanti akan muncul di debat-debat juga kegilaan-kegilaan tadi itu. Misalnya akan bicara mengenai cepat dapat kerja dengan angka-angka yang bombastis karena saya harus mengatakan seperti ini Tim, kalau ada pertanyaan bagaimana sih membedakan kualitas dari visi, misi, dan program masing-masing calon dalam sejarah pemilu kita? Saya harus ngomong gini, saya bisa pastikan ketiga calon nanti, tiga-tiganya pasti nggak realistis dan programnya tidak akan tercapai, saya berani jamin. Kenapa? Contoh kecil deh, semua nanti pasti berbicara hal yang paling general itu kan pertumbuhan ekonomi. Pasti semuanya akan berbicara pertumbuhan ekonomi 7%. Ada yang mungkin gila nanti 7,5 atau 8%. Kalau saya coba tanya ekonom, Ibu Sri Mulyani deh, nggak usah jauh-jauh. Bu, 2025 bisa nggak 5,5% aja? Pasti dia akan geleng kepala. Tapi problemnya adalah tidak mungkin seorang calon bicara sesuatu yang realistis karena dulu Jokowi sebagai calon yang menang 2014 jualan udah 7%. 2019 juga 7% lagi. Apakah selalu tercapai? Tidak pernah tercapai sama sekali setiap tahunnya. Artinya kita akan melihat kompetisi yang dilakukan itu pasti akan menunjukkan angka-angka yang harus lebih bombastis dibanding pemilu sebelum dan saling ngintip di antara para calon. Problemnya sejarah memperlihatkan tidak pernah akan ada yang mencapai angka itu. Itu heads up lah buat kita pada saat kita nanti menyaksikan debat yang mana pasti akan terjadi. Ini saya mohon waktunya singkat-singkat jawabannya karena waktunya tersisa sedikit saja. Poin yang sama apa yang dibutuhkan khususnya kalau berbicara soal ekonomi, mungkin di kalangan si 52% tadi punya perhatian yang berbeda. Mungkin ada 3 poin, 2 poin tertentu. Iya, jadi ternyata baru-baru ini juga tadi siang Kata Data baru meluncurkan survei juga dan ada beberapa survei memang yang di latar atau di garis bawah itu tadi yang disampaikan Mas Toto juga. Yang pertama lapangan pekerjaan tadi dan jadi kebutuhan dasar bahkan termasuk untuk orang muda pun. Karena kalau misalnya kita bayangkan mau urban, mau rural, semuanya sama tapi tipe tantangan pekerjaan, lapangan pekerjaan seperti apanya yang jadi spesifik berbeda. Misalnya kalau kita ngomongin urban, bagaimana proteksi terhadap lapangan pekerjaan kreatif, industri kreatif, itu kan challenge-nya sendiri. Atau gig economy, itu challenge-nya perlindungan hak pekerja dan sebagainya itu spesifik juga gitu. Versus bagaimana memastikan lapangan pekerjaan, kalau kita ngomongin rural, apakah itu pertanian atau nelayan, misalnya itu challenge-nya tipenya beda. Sektor primer atau agriculture berhubungan dengan sumber daya alam misalnya dan seterusnya. Jadi bahwa
umbrellanya judulnya lapangan pekerjaan itu betul, tapi akhirnya diferensiasinya masuk ke lapangan pekerjaan seperti apa gitu, program seperti apa untuk mengadakan lapangan pekerjaan tersebut. Dan seringkali karena saya latar belakangnya mungkin ekonomi lingkungan ya, mau sentuh sedikit aspek lingkungan, seringkali memang ada dikotomi paradigma kan, masih dianggap kita harus pilih yang mana nih, ekonomi dulu atau lingkungan dulu gitu. Para ekonom termasuk ketika G20 kemarin ya, jadi think tank 20 global itu mengeluarkan juga report yang intinya ingin mengoreksi bahwa lingkungan ini bukan lagi trade off terhadap ekonomi, tapi sudah menjadi bagian integral. Artinya ketika kita ngomongin lapangan pekerjaan, pilihan terhadap lapangan pekerjaan sektor seperti apa itu sangat mempengaruhi lapangan pekerjaannya tersedia jangka panjang atau ada dalam the next 5 tahun, 10 tahun, tapi habis itu tidak secure juga misalnya, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita ngomongin harga pokok tadi, stabilitas harga pokok, kan sangat berhubungan dengan bagaimana kita memproduksi pangan ya, kita ngomongin beras, kita ngomongin komoditas-komoditas kunci lah. Mungkin kalau untuk orang muda urban, kopi sekarang menjadi penting. Nah, ketika kita ngomongin perubahan iklim sebenarnya bukan tentang lingkungan aja, tapi memastikan bahwa kestabilan komoditas dasar ini bisa tersedia gitu ya dalam jangka panjang. Karena BMKG saja kemarin baru dipanggil ke DPR Komisi 5 gitu ya, menyampaikan warning gitu bahwa musim kemarau panjang itu akan datang lagi juga, diprediksi akan terjadi dan sangat mungkin berdampak terhadap kestabilan pangan misalnya gitu. Jadi kekeringan yang banyak kan mempengaruhi gagal panen dan seterusnya. Jadi mempengaruhi lapangan pekerjaan juga. Jadi kami kira ketika tadi di Bijak Memilih kami ada 5 isu kunci yang ingin kami garis bawahi adalah bahwa isu-isu ini sebenarnya tidak bisa di single out sendiri. Semua isunya interconnected. Dan memang dibutuhkan kepemimpinan, kalau kita ngomongin kepemimpinan abad 21 tuh, yang bisa melihat interkoneksi antar isu ini dan kompleksitasnya. Geopolitik berhubungan, international diplomasi sama perubahan iklim berhubungan, sama pendidikan kesehatan berhubungan, jadi semuanya itu sangat terkait. Dan kita butuh pemimpin dengan kompetensi dan kapasitas yang tepat sesuai tantangan zamannya. Misalnya tadi Bung Karno, tantangannya mungkin kolonialisme berbeda dengan apa yang kita hadapi hari ini. Jadi itu sangat penting konteks isu. Walaupun mungkin interkonektivitas antara isu tersebut itu sesuatu yang mungkin lebih sulit untuk dikomunikasikan, jadi mungkin kita tidak akan mendengar banyak di debat nanti sebenarnya. Pasti lebih sesuatu yang lebih populis. Ya ekspektasinya begitulah ya. Nah tantangan ke depan soal keamanan, soal pertahanan pasti akan juga lebih menantang nih Pak Koni. Kita tadi dari sisi pemilih, it's very different apa yang kita hadapi saat ini dengan tahun-tahun yang sudah kita lalui. Dari sisi pertahanan, negara ini juga very different dengan masuknya AI, dengan terus memunculnya AI dan teknologi-teknologi yang baru ini, pasti tantangannya juga berbeda. Nah yang harus diingat mungkin kalau pesannya untuk pemimpin siapapun yang terpilih nanti, apa yang harus menjadi perhatian betul bahwa tantangan kalau itu datang dari luar, yang harus diperhatikan apa? Kalau saya lebih enggak dulu berpikir untuk pemimpin yang akan lahir ini tantangannya apa. Justru dalam persiapan ini yang kita mesti hati-hati. Karena saya khawatir sekali dengan era teknologi sudah AI, sudah ChatGPT, sudah deepfake, bahwa kamuflase, penipuan, penggiringan ataupun apapun yang terkait dalam kita memilih itu sangat akan mudah dilakukan. Jadi negara harus mampu ya kan, bagaimana mengcounter itu. Dan saya khawatir akan kemampuan negara hari ini. Karena pada saat kita jelang menghadapi Pilpres, loh kok Kominfo ada masalah, kemudian perubahan orang di Kominfo, artinya apa? Yang saya bicara adalah tentang big data. Karena kita baru mengalami COVID, ketika kita harus ada peduli lindungi, data kita semua diserap. Dan itu kalau kita tidak mampu mengontrolnya, sangat akan mudah untuk melakukan sesuatu. Saya nggak usah bicara detail ya, tapi saya bisa detect orang, dia bisa berubah pikiran atau swing pemilih aja, hanya dari IP dia, saya bisa baca itu. Apalagi kalau saya punya data lengkap dari tadi peduli lindungi yang sekarang diserap, yang sekarang saya bingung itu data ada di mana, gitu. Itu ya, jadi resiko itu satu pertama. Yang kedua, karena itulah kita mesti yakin betul aparat kita, terutama TNI yang lahir dari rakyat dan untuk rakyat, betul-betul akan menjaga itu. Karena menurut saya akan ada masalah di waktu pemberian kotak suara dan surat suara.
Sebenarnya pemilu kita ini agak berbahaya karena Lemhanas sudah mengusulkan sebenarnya jangan Februari. Karena dari mulai uang di drop untuk pengadaan pemilu sampai pengadaan untuk pemilu itu terlalu mepet. Yang saya khawatirkan kotak suara dan surat suara tidak sampai, tapi suaranya ada. Atau tapi ini berbentuk kekhawatirankah atau sudah? Enggak, kita hitung aja. Kita ini pakai rasio aja. Karena waktu yang normal aja itu kita tuh agak kelabakan, ada yang mesti pakai motor masuk ke pelosok-pelosok. Udah drama banget itu. Jadi pokoknya dengan waktu pendek kita harus deliver itu. Dan yang ketiga paling penting, bagaimana menjaga suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi jangan sampai di kotak suaranya suara rakyat, lahirnya suara jurig, bukan suara Tuhan lagi gitu. Itu dengan era kekinian tuh bisa mudah banget dilakukan gitu. Okay. Jadi itu yang mesti dijaga. Tapi partai-partai kan juga akan menjaga itu dengan saksi dan lain-lain. Ya. Nah, kan yang ketawa bukan aku ya. Ya pokoknya gitulah. Lu ketawanya jangan cekak-cekak banget Mas Toto. Nah, tapi sekarang kembali ke depan pemimpin yang pasti tadi disampaikan Mbak Afu harus paham geopolitik. Dan kedua saya suka sekali Mbak Afu mengangkat soal lingkungan. Kita ini masih menganggap perang tuh kayaknya Indonesia bakal invasi, datanglah tentara dang mengajak perang, enggak. Sekarang kalau kita lihat buku putih pertahanan negara non NATO saja yang ada di kawasan kita, kalau kita baca buku putih pertahanan, kita akan syok. Beberapa daerah Indonesia itu sudah diberi tanda oleh mereka adalah demi keamanan lingkungan dunia. Jadi atas nama dunia, ya kan, negara ini boleh masuk ke kita dengan Operation Military Added War atau operasi militer selain perang. Anda bayangkan tanahnya punya kita, lautnya punya kita, semua punya kita. Hanya karena tidak mampu kita menjaga dengan kemampuan militer kita, maka mereka akan masuk. Itu adalah isu lingkungan yang sudah sangat menjadi isu penting dunia. Makanya nggak boleh main-main bahwa pertahanan keamanan itu adalah sesuatu yang akan membuat negara tetap berkesinambungan dalam membangun keberlangsungan hidup dan ekonomi dan kesejahteraan. Makanya seperti saya bilang tadi, sebenarnya dimensinya itu sudah sangat berbeda dengan apa yang kita alami puluhan tahun yang lalu gitu. Karena serangan ataupun mungkin masuknya itu dari berbagai angle, dari hal-hal yang kita terima secara tidak berbahaya sepertinya gitu. Tapi ternyata ya itu dia menguasai. Kita tahu bahwa penguasaan itu tidak hanya berupa wilayah sekarang, tapi ekonomi dan lain-lain ini juga bisa berbentuk penguasaan. Apakah kita punya waktu untuk pertanyaan dari Slido? Mungkin boleh langsung ditampilkan kalau punya waktu. Kalau tidak punya waktu, karena sebenarnya saya udah offering 3-4 menit sih sejujurnya. Karena pembahasannya sangat seru sekali. Tampaknya tidak ada ruang lagi untuk Slido. Kita beri tepuk tangan kepada para narasumber saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Toto, Mbak Afu, Mbak Koni, terima kasih banyak. Oh sudah ada pertanyaan agak telat ya. Oke. Menurut Bu Koni, from intelligence perspective, seberapa besar pengaruh kekuatan asing berperan? Ini tadi sudah status membangun IKN dalam pemerintah mendalam di tengah makroekonomi yang menantang. Aduh, enaknya ada ekonomi. Mau menjawab? Bisa? Singkat tapi ya, janji 30 detik. Iya, jadi kita jangan terpatok pada yang akan melanjutkan IKN itu yang paling loyal kepada Jokowi, enggak. Yang kemudian semi loyal atau yang kemudian paling tidak loyal. Ini bukan tentang positioning politik Bapak Ibu. IKN itu tentang problem simple, uangnya ada atau tidak sebesar 470 triliun. Jadi siapapun yang akan jadi presiden. Boleh nggak saya koreksi? Waktu saya terlibat awal IKN, memang 400-an ribu triliun. Iya. Tapi ketika berganti menteri menjadi 1.400 triliun. Oke, ya. Silakan menggerak angka barunya. Sudah terjawab kan? Problemnya bukan siapa yang lebih loyal. Ya. Tapi uangnya ada atau tidak, mau siapapun yang jadi presiden. Udah itu aja jawabannya. Itu menjawab pertanyaan tadi. Mungkin ada yang singkat lagi pertanyaan untuk Mbak Afu. Mungkin tadi kayaknya ada pertanyaan untuk Mbak Afu. Mungkin kita tampilkan, ada nggak tadi? Mbak Koni tadi udah banyak ini yang dijawab nih. Tahu aja tadi pertanyaannya apa aja. Oh udah nih masih ada lagi tapi untuk Mbak Koni. Tadi soal Amerika Serikat, posisinya sendiri Amerika Serikat terhadap Indonesia? Amerika Serikat sendiri pasti punya kepentingan besar buat Indonesia dan kita bisa lihatlah apa intervensi Amerika misalnya ke kasus OPM. OPM kita yang tiba-tiba jadi sangat bersenjata hebat dan lain-lain. Tapi yang penting adalah Indonesia harus memainkan peran nexusnya itu dengan sangat strategis. Saya sarankan misalnya pertahanan kita itu betul-betul dibagi secara genap. Apakah 4, apakah 8 kogak-wilhan gitu. Di mana 4 kita sangat pro kepada Amerika dan kawan-kawan. Dan the rest kepada China, Rusia dan kawan-kawan. Sehingga keseimbangan kita di industri pertahanan, keseimbangan kita di model perang dan juga pengadaan alutsista bisa berjalan baik.
Saya kira kalau di apalagi ya? Udah waktunya udah habis. Udah habis ya. Ya udah deh. Udah beberapa udah kejawab juga kok. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Mas Toto, Mbak Koni dan juga Mbak Afu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Harus selfie, benar. Makanya telepon saya tadi di bawah. Terima kasih sekali lagi ke Mbak Koni, Mbak Afu dan juga Mas Toto. Bapak Ibu, OCBC berkomitmen memberikan layanan keuangan yang adil, transparan dan profesional kepada seluruh nasabah yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini. Tanpa memihak atau mempengaruhi pandangan politik mereka. Kita bersama-sama, ayo kita kawal pemilu 2024, tidak golput demi terciptanya pemilu bersih, jujur sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045.